Dunia ekonomi modern lahir dari satu pemikiran besar. Ini inti The Wealth of Nations karya Adam Smith. Jangan skip. Pernah kepikiran nggak gimana sih sistem ekonomi modern kita ini terbentuk? Ternyata jawabannya mungkin ada di buku yang umurnya udah lebih dari 200 tahun, The Wealth of Nations dari Adam Smith. Dan uniknya, semua berawal dari teka-teki sederhana soal jarum pentul. Aneh kan? Tapi disitulah rahasia kekayaan sebuah bangsa tersembunyi. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Nah, ceritanya dimulai di tempat yang kayaknya sepele banget, sebuah pabrik jarum pentul. Tapi di sanalah Adam Smith nemuin sesuatu yang jujur aja mengubah total cara kita mikirin soal kerja, uang, dan kekayaan. Ada teka-teki besar yang tersembunyi di balik angka-angka produksi mereka. Oke, coba bayangin ya. Kita suruh satu orang yang belum pernah bikin jarum pentul sebelumnya untuk ngerjain semuanya dari nol. Mulai dari narik kawat sampai jadi jarum. Seharian penuh kerja, kira-kira dia bisa bikin berapa? Mungkin cuma satu, itu juga kalau lagi hoki. Tapi, lihat ini. Di pabrik yang sama cuma dengan 10 orang, mereka bisa bikin, coba tebak, 48.000 jarum pentul dalam satu hari. Dari 1 jadi 48.000. Ini bukan cuma peningkatan biasa, ini ledakan produktivitas yang luar biasa. Jadi pertanyaannya jelas kan? Kok bisa? Gimana caranya lompatan produktivitasnya bisa segila ini? Apa sih rahasianya? Jawaban Adam Smith itu sebenarnya simpel banget, tapi dampaknya, wah, revolusioner. Kuncinya itu bukan kerja lebih keras, tapi kerja lebih cerdas. Dia menamakan konsep ini pembagian kerja, atau division of labor. Jadi, apa sih pembagian kerja itu? Gampangnya gini, jangan suruh satu orang ngerjain semuanya. Proses bikin jarum yang rumit itu dipecah jadi tugas-tugas super kecil. Ada yang tugasnya cuma narik kawat, ada yang cuma meluruskan, yang lain potong, yang lain lagi runcingin ujungnya. Setiap orang jadi ahli di satu bidang super spesifik. Menurut Smith, ada 3 alasan kenapa cara ini ampuh banget. 1, karena terus-terusan ngelakuin hal yang sama, orang jadi jago dan cepet banget. Kedua, nggak ada lagi waktu yang kebuang buat gonta-ganti alat atau pindah-pindah kerjaan. Dan yang ketiga, ini yang paling keren. Kalau kerjaanmu cuma satu, otakmu bakal otomatis nyari cara paling gampang dan efisien buat ngerjainnya. Disinilah inovasi lahir. Fokus itu memicu kemajuan. Oke. Jadi spesialisasi itu keren banget. Tapi apa yang bikin orang mau melakukannya? Kenapa tukang roti nggak sekalian aja nanam gandum sendiri atau ternak sapi sendiri buat dagingnya? Nah, ini dia nih pertanyaan berikutnya. Apa sih motor penggerak dari semua ini? Jawaban Smith mungkin kedengerannya agak egois ya, tapi ini jujur banget. Sistem ekonomi yang super rumit ini ternyata nggak jalan karena kebaikan hati. Bukan, semuanya bergerak karena satu dorongan mendasar yang kita semua punya, kepentingan pribadi. Seperti kata Smith, bukan karena kebaikan hati si tukang daging, pembuat bir, atau tukang roti kita bisa makan malam, tapi karena mereka semua mengejar kepentingannya masing-masing. Simpelnya, tukang roti bikin roti supaya dia dapat duit, bukan karena dia baik mau ngasih kita makan. Tapi, dengan dia ngejar kepentingannya itu, kita semua jadi bisa makan roti kan? Nah, dorongan alami manusia buat berdagang, barter, dan bertukar, inilah mesin utamanya. Setiap orang fokus sama keahliannya masing-masing demi keuntungan pribadi. Ajaibnya, tanpa ada yang ngatur, tanpa ada komando, jutaan kepentingan pribadi ini saling terkait dan malah menciptakan sistem yang nguntungin semua orang. Inilah yang sering disebut tangan tak terlihat atau invisible hand, kekuatan pasar yang seolah-olah ngatur semuanya secara otomatis. Tapi, tunggu dulu, sistem barter ini punya satu masalah gede. Gimana kalau si tukang daging mau beli roti, tapi si tukang roti hari itu lagi nggak butuh daging? Nah loh, transaksinya macet kan? Ya inilah kelemahan barter. Sering banget nggak nyambung. Kamu butuh barang si A, tapi si A nggak butuh barangmu. Ribet. Disinilah uang masuk sebagai pahlawan. Uang itu alat tukar universal yang diterima semua orang. Jadi nggak ada lagi cerita transaksi macet, semua jadi lancar dan efisien. Dan dampaknya lebih jauh dari itu. Uang itu bukan cuma bikin transaksi gampang, tapi juga bikin pasar jadi jauh lebih luas. Coba pikir, seorang spesialis pembuat kepala jarum doang nggak akan laku di desa kecil. Tapi berkat uang, dia bisa jual produknya ke seluruh negeri atau bahkan ke seluruh dunia. Jadi, semakin luas pasarnya, semakin dalam juga orang bisa berspesialisasi. Oke, sekarang waktunya kita sambungin semua titik-titik ini. Kita udah lihat soal pembagian kerja, kepentingan pribadi, dan uang. Sekarang, ayo kita lihat gimana semua itu kalau digabungin bisa bikin sebuah negara jadi kaya raya. Jadi, beginilah alurnya. Pembagian kerja bikin produksi melimpah.
atau kita sebut surplus. Surplus ini mendorong orang buat berdagang yang didasari oleh kepentingan pribadi. Perdagangan skala besar ini bisa terjadi karena adanya uang dan pasar yang luas. Dan hasil akhirnya, kekayaan untuk seluruh bangsa. Luar biasa ya, semua ini bisa kita runut kembali ke sebuah pabrik jarum pentul. Dan ini dia kesimpulan paling kuat dari Adam Smith. Sistem yang berjalan bebas ini menurutnya bisa menciptakan begitu banyak kemakmuran, sebuah kemewahan universal yang dampaknya terasa sampai ke lapisan masyarakat paling bawah sekalipun. Artinya, semua orang ikut terangkat standar hidupnya. Sebagai penutup, coba deh kita pikirin sejenak. Ide yang umurnya hampir 250 tahun ini ternyata ada di mana-mana di sekitar kita sekarang. Smartphone yang lagi Anda pegang, atau kopi yang Anda minum tadi pagi, itu adalah hasil kerjasama ribuan spesialis dari seluruh penjuru dunia. Masing-masing mengerjakan bagian kecilnya, didorong oleh kepentingannya sendiri, dan akhirnya sampai ke tangan Anda. Nah, sekarang coba lihat di sekitar Anda. Di mana lagi Anda bisa menemukan jejak pembagian kerja ini? 1 like adalah dukungan nyata, 1 share adalah kebaikan yang menyebar, dan 1 subscribe adalah komitmen untuk terus berkembang. Semoga info tadi bermanfaat. Komen MAU jika Anda ingin mendapatkan free ebook tentang bisnis dari kami.